Shalom jemaat yang terkasih, terkait situasi COVID-19, kita cukup akrab dengan istilah stay at home, work from home, learning from home. Ya. Dan tentu ini masa-masa yang tidak mudah buat kita yang para pelaku usaha maupun para pekerja, maupun dalam semua status pekerjaan kita apapun juga semua terdampak oleh COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selain tantangan demi tantangan, kita juga bisa menarik keuntungan lewat situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Kita bisa belajar untuk melayani keluarga kita. Pelayanan yang sejati bukan di stage atau di mimbar, tapi di dalam keluarga kita. Firman Tuhan mencatat demikian dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dari ayat-ayat yang saya barusan bacakan tadi, dalam hidup kita bersama sebagai keluarga yang saling melayani, kita disuruh untuk mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Maksudnya apa? Yang pertama, Kristus meneladankan bahwa ia tidak mempertahankan statusnya sebagai anak Allah atau egonya. Ia meletakkannya, ia mengesampingkannya. Ayat yang ke-6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ada banyak pertengkaran, perbantahan, luka yang bisa dihindari ketika kita meletakkan dan mengesampingkan ego kita masing-masing. Yang kedua, kita disuruh mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Artinya kita disuruh memiliki hati seorang hamba. Ayat yang ke-7 dan 8 tadi dikatakan, ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus memberikan teladan yang luar biasa. Ia mengajarkan juga di kitab Markus pasal 10 ayat 43-45. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Orang yang punya hati hamba tentu juga punya namanya servant word atau kata-kata yang rendah hati di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Bolehkah kita untuk melakukan hal ini? Kita mau evaluasi bagaimana cara kita berkomunikasi di keluarga kita. Mungkin kalau dulu kita bisa memerintah pada istri kita, "Mah, ambilkan air." Kita bisa berkata sekarang, "Mah, tolong ambilkan air dong." Ya. Nah, kita mempraktekkan hal yang kelihatannya simpel ini, sederhana ini, kita mau membangun pernikahan kita di tengah-tengah masa yang sulit ini. Kita mau menarik keuntungan dan bangun pernikahan kita menjadi pernikahan dan keluarga yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati.